Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Semoga kita semua dipermudah urusan kita di dunia akhirat. Assalamualaikum, saya beri salam. Dan dia gadis India, cantik berhadiah, tergila-gila karena sekolah terpadu subhanallah. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Ya Allah, ini sebuah fitnah yang sangat keji dan memalukan keluar dari mulut seorang tokoh agama yang banyak didengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Dalam konten kali ini saya ingin merespon video di situ sosok Buya Rozi. Saya nggak tahu, saya nggak kenal siapa beliau, tapi kalau saya lihat di medsos itu namanya doktor tuh Buya Rozi Hashim. Jadi saya jujur kaget mendengar beberapa statement yang terlontar dari mulut seorang dokter ini ketika membahas tentang Palestina. Dan saya lihat postingannya itu, konten itu sudah ditonton 328.000. Banyak juga itu. Itu baru di YouTube ya. Wallahu alam kalau ada di media sosial lainnya, di Facebook, Instagram. Dan saya sangat kasihan dengan beliau sebetulnya ketika mendengar pernyataan beliau yang kontroversi, tapi jelas sekali tidak berdasarkan data dan fakta. Dan saya lebih kasihan lagi dengan para audiensnya yang polos, yang tidak paham Palestina, kemudian mendengar pernyataan seputar Palestina dari seorang sosok yang mereka anggap ini adalah kredibel untuk membicarakan Palestina. Ini adalah seorang ulama, seorang buya yang nggak mungkin salah omongannya dan sebagainya. Masya Allah, berat tanggung jawabannya buat beliau kalau beliau tidak mengklarifikasi pernyataan beliau ini. Dan ini sudah tersebar luas di media sosial, teman-teman. Nonton videonya. Dan ini tuduhan yang nggak sederhana, ini tuduhan yang nggak simpel ini. Dan yang dituduh pun bukan orang-orang sembarangan, menuding para pejuang Palestina di Gaza. Kita akan dengar bareng-bareng ya beberapa statement kontroversi beliau. Sebetulnya saya lihat durasinya itu sejam, dan nggak mungkin saya dengerin sejam semuanya kan, mereaksi video ini sejam utuh nggak mungkin. Jadi saya hanya ingin fokus di beberapa poin-poin penting untuk saya jelaskan ya, untuk saya klarifikasi. Baik, kita lihat bareng-bareng sekarang. Dulu ada seorang yang bernama Muhammad bin Idris yang kita sekarang kenal dengan Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Lahir di Palestina, di Ramallah. Oke. Sampai sini beliau mengatakan fakta beberapa informasi yang benar ya. Tapi ketika bicara Ramallah, tempat kelahiran Imam Syafi'i, ini blunder besar bagi seorang doktor yang selalu bicara tentang sejarah, tentang para imam madhab, tentang para imam fikih dan sebagainya. Nggak kenal siapa itu Imam Syafi'i. Jelas dari cara beliau menyampaikan informasi itu, beliau nggak melakukan research itu. Kata beliau, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ini ya rahmatullah alaih, lahirnya tahun 150 Hijriah. Oke, itu benar. Orang Palestina ya benar. Namun ketika dia menyebut nama kotanya Ramallah, ini blunder. Paling enggak ya, kalau enggak baca biografi Imam Syafi'i yang lengkap, paling enggak di Google dulu sih, di Wikipedia sih. Ya, Imam Syafi'i itu keluar itu ada tulisannya. Lahir di mana? Gaza. Bukan di Ramallah. Ramallah mah jauh, di mana tahu, 70 km dari Gaza. Itu poin pertama ya. Dari poin pertama ini, dari informasi pertama ini kita sudah bisa sedikit menyimpulkan memang beliau ini ngomong itu nggak berdasarkan data dan fakta yang harus diriset lebih dahulu, nggak sekedar asbun asal bunyi. Jadi sekali lagi, Imam Syafi'i lahir di Gaza, dan saya pernah bikin vlog ke rumah Imam Syafi'i. Saya pernah main ke rumah Imam Syafi'i yang masih ada di Gaza dan masih dipelihara, masih dirawat sekarang. Di situ ada makam saudarinya, ada makam, kalau nggak salah ibunya di makam di situ ibunya. Meskipun Imam Syafi'i ini lahir di Gaza tapi besarnya di Mekah ya, kemudian kalau tidak salah meninggalnya di Mesir, kuburannya di Mesir, Allah alam ya. Tapi yang pasti Imam Syafi'i ini orang Gaza, lahir di Gaza. Itu poin pertama, teman-teman. Ini mohon maaf Bapak Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina.
Ibu-ibu jangan terlalu semangat, bapak ibu jangan terlalu semangat masalah Palestina. Ini harus dikomentari. Orang kalau bicara terlalu semangat, otomatis ada dua jalur. Terlalu semangat membantu Palestina atau terlalu semangat menindas Palestina. Itu doang ya. Kalau kita bicara semangat terhadap Palestina. Dan kita tahulah ibu-ibu dan bapak-bapak di Indonesia nggak mungkin menindas Palestina, tapi mendukung Palestina dan mensupport Palestina itu pasti. Nah, perintah beliau ketika mengatakan jangan terlalu semangat, ini bahaya. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan semangat ini hanya dimiliki oleh musuh-musuh kita, oleh orang-orang yang penjajah, agresor Israel, sementara kita yang nggak semangat mendukung Palestina, menghilangkan penjajahan di muka bumi, lantas bagaimana kita bisa face to face dengan mereka? Saya ingatkan lagi bahwa Zionis Israel itu semangatnya luar biasa, lebih dari terlalu semangat. Mereka tuh all out dalam melakukan agenda mereka di Palestina. Menjarah, mengusir, membunuh, membakar, menangkapi, membantai. Dengan berbagai sumber daya finansialnya, dengan kekuatan medianya, kekuatan lobby-lobbynya. Mereka itu setiap hari berusaha untuk agar mereka itu bisa menguasai Palestina secara utuh dan mendirikan negara Israel secara utuh. Mereka semangat. Lah, kenapa kita nggak boleh terlalu semangat? Kenapa kita nggak boleh optimal, totalitas dalam perjuangan Palestina? Karena para sahabat ketika mau membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi, itu semangat, itu terlalu semangat mereka itu. Kemudian Salahuddin Ayyubi ketika mau membebaskan Baitul Maqdis, itu semangatnya luar biasa tinggi sekali. Kenapa kita sekarang dibilang jangan terlalu semangat? Ya, lanjut. Jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi kemudian yang berperang Hamas dengan Israel. Ini dua hal yang berbeda. Ini statement yang pernah saya dengar dari seorang Zionis, wanita Zionis Indonesia. Dia orang Indonesia, ngakunya orang Indonesia. Ya, jurnalis sudah 10 tahun lebih atau 20 tahun lebih, wallahualam dia ngakunya gitulah ya. Dan dia juga menggunakan statement yang sama, sayang sekali, dengan yang digunakan oleh ya Ustadz Rozi ini. Nah, yang aneh dalam konflik terakhir, kenapa bisa gitu ya, lokasi kericuhan, kerusuhan terjadinya di Masjid Al-Aqsa, yang adalah lokasinya di Yerusalem, Gaza yang menyerang Israel. Kenapa bisa gitu loh? Jaraknya 76 km nih, Yerusalem ke Gaza. Kejadiannya di Masjidil Aqsa, tapi yang perang Hamas dengan Israel. Jadi kenapa kita harus misah-misah sih antara Masjidil Aqsa dengan Gaza? Dalam perdebatan saya dengan Bu Monica Riker itu di TV One, saya sudah jelaskan antara Masjidil Aqsa dengan Gaza itu nggak bisa dipisahin. Mereka berada dalam satu wilayah, yaitu Palestina. Masjidil Aqsa itu wilayah Palestina di Yerusalem, di Al-Quds. Gaza itu wilayah Palestina di wilayah di bagian selatannya. Dan ketika ada penodaan, pelecehan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dan warga Baitul Maqdis, warga Palestina di sana itu nggak bisa berbuat apa-apa selain mereka hanya bertakbir, mereka melawan dengan bebatuan, mereka melawan dengan kembang api misalnya kan. Mereka nggak bisa juga mengharapkan bantuan dari luar, nggak ada yang datang militer yang masuk ke sana, nggak ada pasukan perdamaian dunia yang lindungi mereka, menjaga mereka. Mereka hanya bisa pasrah, mereka hanya bisa sholat, berkumpul di Masjidil Aqsa untuk meredam berbagai aksi penodaan Israel terhadap Masjidil Aqsa. Dan mereka mengandalkan para pejuang-pejuang Palestina di Gaza untuk membalas serangan-serangan itu. Wajar. Dan jangankan orang Gaza yang satu Palestina, kita orang Indonesia ngelihat Masjidil Aqsa diinjak-injak, dinodai, dilecehkan, jamaah sholatnya diusir, kita marah. Tapi kita terbatas, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara pejuang Gaza, mereka punya kemampuan, mereka bisa melemparkan roket-roket. Jadi wajar kalau mereka marah. Dan mereka itu sebelum melemparkan roket itu, mereka ultimatum dulu, selalu itu. Mereka mengultimatum, wahai pihak Zionis, kalau kalian berani macam-macam dengan Masjidil Aqsa, kami akan ikut campur, kami akan turun tangan, kami akan kirim roket-roket kami ke wilayah kalian, wilayah jajahan kalian. Ya, jadi jangan dipisah-pisah dong. Logikanya juga kalau kita terapin di Indonesia nih, ya Belanda datang lagi di tahun ini, kemudian menjajah Pulau Jawa misalnya kan, orang Sumatera diam gitu, nontonin aja. Oh, itu bukan urusan kita. Nggak bisa gitu dong. Astagfirullah. Saya masih puasa ini, bikin emosi aja.
Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu, ya. Karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel. Ya, itu juga sebuah pengakuan bahwa beliau mengakui ada yang namanya negara Israel. Ya. Padahal kalau kita lihat sebagian orang-orang Barat yang bukan Muslim, ketika mereka datang ke Israel itu mereka nggak nyebut Israel, mereka nyebutnya Palestina. Saya mau datang ke Palestina, tapi beliau dengan bangganya mengatakan saya pernah datang ke Israel. Itu Palestina, Ustaz, itu Palestina yang dijajah oleh Israel. Itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pastikan ketika donasinya ke lembaga yang lewat jalur pemerintah, hanya itu. Kalau nggak bisa masuk. Jadi kalau dia bilang nggak ada donasi yang bisa masuk kecuali melalui pemerintah, ini fitnah yang sangat luar biasa. Ini bahaya teman-teman. Jadi dia itu seolah mengatakan bahwa semua lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia yang kirim bantuan ke Palestina itu dusta, bohong, nggak nyampe. Itu nggak ada itu. Jadi yang saya lakukan ini itu uang pribadi saya nih. Saya bagi-bagi ribuan paket sembako misalnya, kemudian ribuan iftar menu buka puasa, saya kirim bantuan medis ke pihak pemerintah. Itu berarti pakai duit saya itu duit orang Indonesia dan bisa masuk. Jadi Buya Rozi ini, Ustaz Rozi ini mungkin Allah berapa kali ya, dia masuk sekali mungkin ke wilayah Palestina di wilayah tepi barat, kemudian menyimpulkan semuanya. Ya iya, kalau ente lewatnya checkpoint Israel nggak bisa bawa duit sebanyak itu ke Palestina. Makanya sini ke Gaza dong, sini main ke Gaza, jangan asal ngocos itu mulutnya, gitu loh. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Ya Allah, ini sebuah fitnah yang sangat keji dan memalukan keluar dari mulut seorang tokoh agama yang banyak didengar suaranya. Mana ada Hamas membolehkan membunuh sesama Muslim hanya karena berbeda pandangan politik. Ya, ini keterlaluan. Saya sudah buat konten sebelumnya tentang Hamas dan Fatah. Saya hidup di Gaza ini nggak sehari 2 hari, 12 tahun saya di Gaza. Teman-teman saya itu ada anak-anak muda yang simpatisan terhadap Hamas, simpatisan Hamas gitu ya. Teman-teman saya juga ada simpatisan Fatah. Teman-teman saya ada simpatisan Jabhah Sya'biyah, Jihad Islami. Dan kita semua nggak ada itu kata-kata yang mengatakan Hamas memperbolehkan membunuh Muslim yang beda dengan dia, artinya yang mau berdamai dengan Israel disebut antek Israel dan boleh dibunuh. Antum perhatikan Ustaz, antum itu yang antum tuduh siapa itu? Itu bukan orang sembarangan. Mereka yang mengorbankan darah dan nyawanya untuk mempertahankan negeri Palestina, negeri para nabi. Mereka yang mempertahankan, mereka yang mengorbankan dengan darah dan nyawanya. Masjidil Aqsa itu dipertahankan oleh siapa? Oleh para pejuang Palestina di Gaza. Entah itu Hamas, entah itu Fatah, entah itu Jihad Islami. Dan kita kalau ngomong ini ngeri banget, hati-hati. Sebagai penutup saya ingin sampaikan satu buah hadis dari Abu Umamah. Dia mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-din zahirin li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aynahum? Qala bi Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, akan ada satu golongan kecil, ta'ifah dari umatku yang senantiasa berjuang tampil dalam kebenaran dan selalu menggetarkan, berhasil memukul mundur musuh-musuhnya. Dan mereka akan dilecehkan, akan direndahkan, akan difitnah. Tapi itu nggak berdampak pada semangat mereka. Nah,
Dan mereka tetap dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi tampil dalam kebenaran, kemudian tidak tunduk dengan musuh-musuh mereka. Mereka konsisten, istiqomah sampai mereka meninggal. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka di mana? Apa jawabannya? Hum bi Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis. Mereka itu orang-orang di sekitar Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Ya, kalau para ulama hari ini menyebut para pejuang-pejuang Gaza inilah, mereka inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi itu. Mereka yang dimaksud dalam hadis Taifah Mansurah itu. Orang-orang Baitul Maqdis di Yerusalem dan sekitar Baitul Maqdis, yaitu orang Palestina di Gaza dan sekitarnya. Kok orang-orang seperti ini dituduh dengan tuduhan fitnah yang keji seperti ini? Dibilang ini teroris, ini membolehkan membunuh sesama muslim. Ya, pesan saya kepada Ustaz Buya Rozi, antum orang yang berilmu, antum sudah doktor, ya, antum pahamlah bagaimana idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada istilah tabayun, dan ini kalau tidak antum klarifikasi, kalau tidak antum luruskan informasi yang antum sampaikan dan sudah ditelan oleh masyarakat dan beredar luas, berat tanggung jawabannya, Ustaz. Adapun tugas buat kalian teman-teman, postingan ini disebar seluas-luasnya untuk meluruskan fitnah yang terlanjur beredar di atas. Fitnah yang terlanjur beredar barusan. Tolong diluas. Antum punya kewajiban yang sama dengan yang saya miliki, yaitu untuk menyampaikan informasi yang sesuai agar fitnah berhenti, agar fitnah ini tidak terus meluas. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.